Halo, Caca Romet Kitchen mau bikin pempek putih telur. Jadi buat temen-temen yang saat ini lagi punya banyak putih telur, bisa dibikin pempek sutra namanya ya. Ini saya ada 600 gram putih telur, 300 gram tepung tapioka. Bahan lainnya untuk rasa pempeknya itu saya pakai ebi atau udang kering, 4 sendok makan ebi. Tuang air panas, direndam dulu ebinya. Direndam sekitar 10 menit di air panas, tujuannya biar nggak begitu amis dan rasa asinnya berkurang. Setelah 10 menit airnya kita buang dan dicuci bersih. Ini sudah dibuang airnya, sudah dicuci. Kita taruh aja di wajan. Ebi atau udang kering kupasnya kita sangrai sampai harum, sampai agak kering, lalu kita angkat aja. Kalau sudah agak dingin, masukkan ke dalam grinder atau boleh juga dihaluskan dengan cara diulek. Kita haluskan ya sampai jadi bubuk ebi. Nah, sampai jadinya seperti ini nih. Ini nanti mau kita masukkan ke dalam pempeknya dan juga untuk taburan. Bahan lainnya ada 3 batang daun bawang. Diiris-iris aja daun bawangnya. Boleh pakai daun bawang besar-besar, boleh daun bawang kecil-kecil. Siapkan blender, tuang putih telur yang 600 gram tadi ke dalam blender. Tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, kaldu ayam bubuk 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Tambahkan bubuk ebi yang udah kita haluskan tadi ya, dari ebi kering, 3 sendok makan muncung. Lalu masukkan secara bertahap aja tepung tapiokanya. Tepung tapiokanya itu setengah dari jumlah putih telurnya. Lalu kita blender aja semuanya jadi satu. Tepung tapiokanya belum masuk semua karena blendernya takutnya macet kalau langsung dimasukkan semua tepungnya. Kalau sudah tercampur rata, ini saya tambahkan 2 sendok teh bawang putih bubuk. Boleh pakai bawang putih segar. Lalu kita masukkan sisa tepung tapioka semuanya, kita masukkan. Lalu dihaluskan lagi dengan blender, boleh juga pakai chopper. Diaduk-aduk dulu pakai sendok, soalnya kadang tepungnya itu nempel di dinding-dinding dari blendernya itu. Diaduk pakai sendok dulu, terus lanjutin lagi menghaluskannya dengan blender. Kalau sudah halus, sisihkan dulu. Siapkan loyang, saya pakai loyang ukuran 20 cm x 20 cm. Loyangnya diolesi dulu dengan minyak goreng. Akan lebih bagus kalau pakai loyang kaca. Kalau pakai loyang kaca itu nggak bakalan lengket. Kita taburi dengan daun bawang yang udah diiris-iris tadi. Langsung aja kita tuang adonan putih telurnya. Kita tuang semuanya. Dan ini udah siap untuk kita kukus. Saya sudah memanaskan panci pengukus. Masukkan adonan pempek putih telur ini ke dalam panci pengukus. Ditutup dan kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu 30 menit kita bikin saus cukonya dulu. Ini ada gula merah 160 gram. Gula merahnya diiris-iris dulu. Selain gula merah, saya mau menambahkan gula aren yang warnanya gelap. Ini dia gula aren yang warnanya gelapnya 60 gram. Bumbu yang mau dihaluskan untuk membuat cuko ada 4 siung bawang putih. Diiris-iris dulu bawang putihnya. Masukkan ke dalam grinder. Dan saya mau tambahkan 2 genggam cabai rawit hijau. Pakai cabai rawit hijau ya untuk saus cuko pempek itu. Beri sedikit air, lalu kita haluskan jadi satu. Nah, ini dia campuran bawang putih dan cabai rawit hijaunya. Siapkan asam jawa, 50 gram asam jawa kita campur dengan 50 ml air, diaduk-aduk. Taruh gula merah di dalam panci, masukkan gula aren yang warnanya gelap. Masukkan campuran bawang putih dan cabai rawit hijau. Tuang air asam jawa semuanya. Tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu kita tuang air 450 ml.
Kita rebus sampai mendidih. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecer Homemade Kitchen, silakan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Saya baru aja menambahkan gula pasir 2 sendok makan, diaduk-aduk. Biasanya masih kurang manis ya, meskipun gula merahnya lumayan banyak. Ini saya tambahkan lagi 2 sendok makan lagi gula pasirnya. Tambahkan cuka 3 sendok makan, cuka putih atau cuka masak. Jadi jumlah gula pasirnya tadi ada 4 sendok makan yang udah dimasukkan. Aduk-aduk terus, kalau sudah mendidih, matikan apinya, kita angkat. Disaring dulu ya saus cukonya, disaring kayak gini. Biar nanti lebih mulus, nggak ada ampas-ampasnya itu. Diaduk-aduk pakai sendok gini. Nah, saus cukonya udah jadi. Ini untuk makan pempek Palembang juga bisa, pempek sutra bisa. Hai, Cecer Homemade Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Cecer Homemade Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Sudah 30 menit, matikan apinya. Ini pempeknya sudah jadi ya. Kita angkat aja. Kalau udah dingin dia bakalan turun seperti ini. Kita angkat aja dan biarkan sampai benar-benar dingin. Setelah itu kita keluarkan dari loyang. Memang agak susah mengeluarkan dari loyang, kecuali kalau pakai loyang kaca. Siapkan kertas minyak. Kita taruh aja pempeknya di atas kertas minyak. Lalu kita potong-potong dulu pempeknya. Tuh lihat, cakep banget, dia elastis, udah kelihatan kenyalnya. Jadi buat temen-temen yang kemarin lebaran bikin kue lebaran dan masih sisa banyak putih telur, bisa dibikin pempek putih telur seperti ini. Ini saya potong kasar aja karena mau digoreng. Yang udah dikukus ini bisa kita bekukan, jadi dibungkusin gitu. Terus kita simpan di dalam freezer, dia tahan selama 6 bulan di freezer. Kalau mau dimakan tinggal goreng aja. Panaskan minyak goreng. Kita goreng pempek sutra atau pempek putih telur yang udah dipotong kotak-kotak tadi. Apinya jangan terlalu besar ya, karena terbuat dari putih telur jadi dia cepet gosong. Pelan-pelan aja menggorengnya dengan api sedang. Lalu dibalik, digoreng sampai bagian luarnya crispy. Nah, ini udah cukup, kita angkat aja, ditiriskan. Saya pindahkan lagi ke kertas minyak, lalu dipotong-potong lagi sebelum disajikan, biar makannya lebih gampang. Kalau mau dipotongnya lebih kecil aja pada saat mau digoreng, tapi nanti hasilnya terlalu garing. Oke, kita taruh aja di mangkok seperti ini. Tuang dengan saus cukonya. Untuk banyak sedikitnya porsi, silakan sesuaikan dengan kebutuhan aja. Kita kasih potongan timun segar. Dan ditaburi dengan sedikit bubuk ebi sisanya yang tadi itu. Pempek sutra atau pempek putih telur udah siap untuk disajikan. Tuh lihat, kelihatannya enak banget. Saya udah gak sabar mau cobain. Ini bakalan kenyal. Kenyal banget, kenyal, lembut. Bagian luarnya tuh ada crispy-crispy-nya. Kuah cukonya asem, pedes, manis, kerasa semua. Ada sedikit rasa ebinya jadi gurih. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.